ngebalikin omonganmu yang katanya kamu belum pernah juara, kamu udah keluar negeri. Ini loh aku balikin mas. Kalau pada nanya aku AC berapa sih? Ya kalian maunya aku AC berapa? Kalau di turnamen ada yang aku bilang aku AC 6, ada yang aku AC 7. Buat atlet Indonesia lebih banyak latihan, jangan dengerin kata orang. Itu benar-benar udah nothing tulus main, udah nggak mikirin apapun, itu pukul bola masuk aja kan, udah nggak ada mikir salah lagi. Hai guys, ketemu lagi dengan gue Intan di podcast Ruang Meeting. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang baru aja menangin turnamen biliar. Oke, kita langsung aja ke Alvin. Oke, gimana kok perasaannya hari ini? Baik hari Apa ini. masih ada euforia dari kemenangan kemarin kah? Nggak terlalu sih ya. Oh, nggak Soalnya, terlalu. Kemarin tuh lawannya siapa aja sih kok? banyak sih dari 64 besar itu. Pertama lawannya dari klub Labewa itu si Johannes. Habis itu nggak ada 64 lawan orang Jogja dulu, baru lawan lawan Jogja dulu. ya lawan orang Jogja. Habis itu lawan Johannes dari Labewa. Habis itu lawan Hari Tokyo dari WWW. Terus Agung Lampung dari WWW, baru Punguan dari Mantra, baru Mail dari Jerex. Oh, wow. Itu lawannya gimana tuh kok? Ada kesulitan tersendiri kah atau gimana? Ada sih, terutama itu kan mungkin turnamen open kan ya, jadi nggak ada furan apapun itu, jadi nggak mandang dia siapa atau levelnya di mana. Jadi ya memang ya masing-masing player ada kasih aku pressure masing-masing sih ya. Pressure-nya beda-beda tiap Beda-beda, pemainnya ya. iya pasti ya. Oke. Kesini macet nggak tuh kok? Wah, untungnya sih hari ini enggak ya. Enggak ya? Ya, hari ini nggak Untungnya terlalu ya. macet ya. Oke, daripada kita ngobrol-ngobrol tapi nggak ada makanan kan agak seret juga ya Iya, kok. iya. Cuman ada minum doang. Boleh dong di tim. Oke. Dengar-dengar kok ini dari Jakarta ya kok? Iya. Oh, oke. Kalau orang tua sendiri tuh Orang tua dari Pontianak dua-duanya. dari Pontianak. Tapi makanan kita kayak lebih ke Jakarta deh kok. Oh, Tahu nggak iya, nih iya. kok makanannya apa kok? Apa ini lemper ya? Ah, Bukannya? Oh, kurang tahu sih. model apa ya? Oh, ini apa? Ketupat? Nagasari. Nagasari? Iya, Nagasari. Oh. Terus ini telur gulung sama kue lumpur. Oh, oke. Iya. Baru pertama kali lihat. Oh, kan Jakarta bro. Boleh kita nanti sambil makan-makan Boleh, aja ya, boleh. kok. Oke. Kok mulai main biliar tuh dari mana sih kok? Sampai bisa kepikiran gitu main biliar. Padahal kan kayak buat beberapa tahun ke belakang tuh biliar masih kayak belum terlalu famous seperti sekarang ya kok. Jadi pertama itu dulu aku memang pas sekolah itu memang nggak ada kepikiran mau main biliar sama sekali ya. Jadi memang di awal itu aku main futsal malah. Aku main futsal terus. Tapi habis main futsal biasanya diajak main biliar sama teman-teman. Nah, baru dari situ tuh kok seru nih, permainannya seru kan. Iya. Jadinya main lama-lama kok kayaknya gampang gitu mainnya ya kan. Jadinya lama-lama wah pengen banget nih coba buat dalemin lagi gitu loh. Terus bikin rasa penasaran kayak ini pukul bola nggak masuk terus nih. Gimana sih caranya masuk? Dari situ tuh jadi mulai penasaran, jadi ambisnya jadi keluar tuh, jadi wah gue pengen jago nih ya kan. Awal-awal tuh ngalahin gitu. ya awalnya cuman kayak pengen jago, pengen main doang, tapi lama-lama kok kayaknya seru banget, terus nggak hilang-hilang tuh rasa kayak penasarannya sama pukul bola ini bisa masuk. Kok nggak masuk gimana caranya? Terus ngeliat Efren Reyes dulu apa segala, mereka kan kayaknya keren banget bisa puter-puter bola terus gitu-gitulah. Jadinya apa cari tahu gimana caranya sih biar jago gini-gini. Pas udah mulai arah ke sana jadinya sifat kompetitifnya keluar gitu. Jadinya pengennya lawan orang terus, pengennya latihan terus gitu jadinya. Kalau latihan nih selama latihan biliar itu di mana aja sih kok sampai sekarang nih fokus di tempat latihan biliar tuh di mana kok? Nah, dulu awal banget itu aku latihan di dekat rumahku, ada yang nama tempat biliar namanya Pool Spot di Superindo. Habis itu aku pindah ke Red Ball. Nah, dari Red Ball itu aku memang difasilitasin, jadi latihan gratis. Terus kadang-kadang turnamen juga disupport lah gitu loh dulu. Dari situ aku mulai latihan terus sampai di suatu titik
aku bangun biliar sendiri. Ya, Oh, jadi apa pas tuh nama tempatnya kok? nah, pada saat itu Hmm. aku join dulu nih, aku join Ah, sama orang, nama tempat biliarnya Labewa. hmm. Nah, itu Labewa yang aku ikut itu yang di Taman Surya. Nah, I setelah see. itu jalan, nggak lama aku baru bangun Oriza. Nah, itu brand aku sendiri. Nah, Oh, keren 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 keren. Wuh, ya guys yang mau main biliar boleh ke Oriza ya ya boleh guys. banget. Kalau harga sendiri oke kan Niko buat main di Oh, Oriza? harga itu murah banget deh pokoknya. Murah banget. Maksudnya Oh. dibanding tempat-tempat lain mungkin bisa diadu lah kalau untuk Hmm. harga. Iya. Oke, selama di dunia biliar nih, siapa sih kok yang sosok paling berpengaruh untuk Kokoh selama berkarir di biliar? Pertama itu dulu yang punya Red Bull namanya Hmm. Jimmy Jusman almarhum. Hmm. Jadi dulu memang pada saat aku baru nginjak Red Bull Hmm. itu memang dia udah didiagnosa sama kanker. Tapi dia itu salah satu Hmm. pemain nasional Indonesia yang mempunyai prestasi lumayan. Oh. Nah, jadi dia sangat berperan karena pada saat itu aku masih pemula banget lah pokoknya. Dia yang bantu aku latihan, dia yang bantu aku Hmm. kasih aku pengetahuan yang luas lah buat di Hmm. biliar ini gimana sih, orang-orangnya gimana gitu loh, biar aku nggak ke jalan yang salah. Salah Hmm. satu orang yang berpengaruh sih memang dia sih. Mungkin sekarang-sekarang sibukannya apa ya? Sekarang-sekarang lebih ke ini sih, aku lebih tanding, Hmm. terus lebih ngurusin tempat bilar aku karena Hmm. kita memang mau ngundang Fedor Gors Hmm. sama si Joan Chua besok nih, kebetulan besok banget Wih. ya kan. Besok banget ya bakal datang. Jadi kita Heeh. memang masih banyak banget harus ngurusin jemput ini itu. Jadinya Hmm. ya memang lagi sibuk arahnya ke sana. Tapi Hmm. memang ada fokus ke turnamen, next turnamen lagi tuh di Gardu sama di Inggris. Oh, kayak kalau turnamen-turnamen internasional gitu kan pasti ada syarat-syaratnya ya kok. Mm-mm. Itu apa sih kok syarat-syarat buat ikutan turnamen? Sebenarnya untuk sekarang ya di dunia biliar ya, Hmm. syarat untuk ikut internasional tuh sebenarnya nggak ada. Jadi cuma Hmm. daftar aja, berangkat aja. Oh daftar aja, Iya, daftar aja. nggak ada minimal HC berapa gitu. Nggak ada. Mau aku dulu mulainya Hmm. juga HC-nya HC5. HC5. Aku mulai keluar negeri tuh Hmm. HC5 dan aku dulu tuh kayak diomongin terus kan sama Hmm. kanan kiri kayak Hmm. kamu ngapain sih keluar negeri, kamu belum pernah juara nasional, kamu ngapain Hmm. keluar buang-buang duit gini-gini. Hmm. Sedangkan yang di pikiran aku tuh karena aku ngeliat kanan kiri ya pemain Hmm. Indonesia nasional pun ya Hmm. mereka udah juara-juara pun keluar negeri tetap nggak bisa berkompetisi. Jadi aku berpikirnya apa, kenapa nggak aku cari ilmunya keluar, aku Hmm. bawa nih ke Indonesia. Pada saat Hmm. aku udah keluar negeri, baru Hmm. aku bawa pulang nih, Hmm. biar aku bisa sharing ke yang lain juga. Terus ya aku cari prestasinya tetap di luar negeri. Di Indonesia itu sebenarnya Hmm. sebagai bonus aja sih kalau menurut aku. Oh, Iya, I see. Berarti ini Koko masuknya ke atlet internasional iya. gitu ya, Jadi kok. aku memang ngincernya prestasi di internasional. Hmm. Awal masuk ke atlet internasional ini ada nggak sih kok tantangannya? Banyak, Apa karena aja tuh? pada saat itu memang aku travelnya sendiri. Hmm. Traveling sendiri, cari tahu tentang visa sendiri, cari Mm-mm. tahu tentang suatu negara itu sendiri gitu Mm-mm. loh. Jadi memang nggak segampang orang kira pergi buang duit gitu Mm-mm. doang. Mm-mm. Cuman kita harus memberanikan diri buat ngobrol sama orang, Mm. belajar bahasa mereka, culture-nya Mm-mm. mereka juga kita harus belajar banyak sih. Kalau Mm. enggak bisa dijauhin kan kadang-kadang sama mereka kan. Iya. Iya. Berarti kan dari perbedaan karakter dari negara masing-masing kan juga beda nih Iya. orang-orangnya ya kok. Itu cara kok mempelajarinya gimana kok? Jadi pertama sih karena aku orangnya suka cari tahu ya, jadi Mm-mm. aku ngobrol aja sama mereka, aku maksudnya nurunin ego, nurunin ini, aku Mm-mm. ajak ngobrol aja siapapun itu kan kayak halo Mm-mm. gimana. Mm-mm. Aku mau tahu dong di misalnya di Filipina nih, Filipina tuh Mm-mm. gimana, terus di Vietnam tuh gimana, di Mm-mm. Taiwan tuh gimana. Aku ngobrol sama mereka akhirnya jadi temen, Mm-mm. dibawalah keliling sana sini, dikenalin sama sana Oh. sini. Jadinya awal mula memang memberanikan diri ngobrol sama orang sih. Kalau di tiap negara yang Koko ikutan turnamen nih kok, Mm-mm. ada nggak sih ciri khas dari tiap negara yang ikutan turnamen itu? Ciri khas tuh dalam arti Ciri main khas atau mainnya? Mainnya kalau Filipina ya Heeh. lebih ke flamboyan, lebih kayak Heeh. asal-asalan tapi mainnya bagus. Kalau yang di Oh. Eropa itu lebih ke apa? Fundamentalsnya tuh bagus, Heeh, heeh. basicnya tuh bagus, baru dia Mm. mainnya tuh memang by the book banget lah gitu loh. Kalau Indonesia Hmm. lebih mix sih. Lebih mix ya. Ada yang apa flamboyan, ada Mm-mm. yang by the book gitu loh. Mm. Jadi mix sih banyak sih kalau Indonesia. Oh, oke oke. Mm-mm. Kalau Koko kan nih mainnya agak agak cool, kalem gitu ya Mm-mm. kok. Itu ada ini nggak sih, ada tekanan nggak sih kok? Atau Tekanan, memang dari awal kok emang orangnya chill aja gitu? kalau tekanan itu selalu ada. Kalau enggak ya. Nah, Kalau itu kan Koko jadi chill ya kok. mm-mm. Kelihatannya cool, chill gitu kok. Itu ada tipsnya nggak sih kok? eh
ada perkataan nih apa, Apa tuh? apa, act aja, apa gimana Mhm, sih ngomongnya, kayak acting? kamu acting aja Mhm. sampai kamu berhasil. Jadi Oh, kayak pura-pura mhm, bahwa aku nggak ngerasain apa-apa, mhm, biar ngerasa kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Padahal di dalam mhm. tuh kayak kaki Dug geter, dug 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 kepala gitu ya? bisa geter kadang-kadang ya kan. Cuman kalau di kamarnya kan nggak kelihatan, Heeh jadinya nggak ada heeh. yang tahu gitu kelihatannya, "Ini Heeh. orang kok kayak nggak ada tekanan," gitu kan. Mhm mhm. Cuman padahal tekanan mah selalu ada. Kamuflase Iya, ya? jadinya ya udahlah gitu loh, ya kan, nggak mau Heeh. terlalu ditunjukin ke orang juga. Kalau Mhm semakin mhm. kita tunjukin kita tekanan, musuhnya Mhm. semakin semakin, "Wah, nih orang udah kena tekanan nih, Mmm. aku tinggal begitu aja, tinggal bunuh doang," gitu loh. Oh, jadi kamuflase biar, lawannya nih nggak tahu Iya, Koko nih udah kena pressure atau belum iya, gitu ya, Kak? kasarnya poker face sih. Iya, Oke oke kasarnya oke. lebih ke poker face. Oke, Koko tuh sekarang, udah HC berapa sih, Kok? Kalau HC nih, nah baliknya kalau ngomong Gimana tuh? HC, itu tuh sebenarnya rancu sih ya. Aku tuh Heeh. juga bingung sih sebenarnya kalau handicam ini Mhm siapa yang nyiptain juga nggak tahu ya mhm. kan. Cuman memang itu kan sebagai bentuk leveling pemain biliar di Indonesia. Iya. Jadi kalau HC itu kalau pada nanya aku HC berapa sih? Mhm Ya kalian maunya aku HC berapa? Kalau di turnamen ada yang aku bilang aku HC 6, mhm ada yang aku HC 7. Jadi itu benar-benar rancu dan menurut aku nggak ada kepatokan pasti. Itu dari mhm kalian aja mandang aku skill-nya aku di level yang mana, ya mhm. itulah handicap gitu loh. Ya Oh. HC13 dia. HC13. 13. Kalau tiap main turnamen itu ada nggak sih teknik-teknik yang emang suka Koko pakai? Untuk sekarang ya kalau ini aku ngomong di tingkat aku sekarang ya, Iya. aku udah lebih ke peka terhadap mental sih, lebih terhadap self control, Mmm, mengetahui diri sendiri mhm dibanding fundamental pukul bola masuk atau yang gitu-gitu sih. Aku udah lebih kayak, ini aku lagi turnamen nih, apa aja sih yang aku rasain? Oh, aku mhm rasain pressure. mhm Aku cari dulu nih akarnya, kenapa sih aku bisa ngerasa pressure? mhm Aku takut sama dia, aku nggak punya pukulan ini, atau mhm aku memang takut kalah atau gimana gitu kan, banyak. Jadinya aku lebih mempelajari sekarang gimana caranya cari tahu diri sendiri, masalahnya di mana, cari tahu akarnya dan berusaha untuk memperbaiki mindset dari negatif jadi positif. Gitu I sih. see. Iya. Kirain tuh tekniknya kayak, keliling kanan 2 kali, keliling kiri Oh, 2 kali. Oh, enggak 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 ya, Kak? enggak 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 ada sih, enggak ada yang kayak gitu sih. Oke, Iya. tadi kan, Koko bilang kayak, pemainnya nih tingkatan pemainnya nih ya beda-beda ya, takut Mhm sama pemainnya atau kayak mhm. gimana selama Koko tanding sampai saat ini ada nggak sih, pemain yang memang kayak, "Wah ini paling berat nih selama Koko ikut turnamen?" Sebenarnya ada sih, karena aku mungkin Mhm udah main di internasional, jadi udah pernah lawan yang mhm memang kayak juara dunia juga udah pernah kan. mhm. Jadinya, eee, memang memang agak pressure sih, cuman biasanya Mmm. terutama sih pressure-nya itu sebelum main. Jadi sebelum main Mmm, udah tahu nih ketemu dia nih, iya. wah gila ketemunya dia nih, gimana nih, Oh, menang gak nih? Aduh kayaknya nggak mungkin menang, gini-gini kan pikirannya mhm udah ke mhm. sana. Tapi pada saat di meja, kok ternyata beda gitu loh, Mhm maksudnya mhm. karena pas aku turun ke meja tuh kayak udah nggak ada dia, orang aku sendiri kan di meja kan, Iya. jadinya tuh kayak agak-agak berubah sedikit walaupun pas bola-bola terakhir tuh misalnya mau Mhm pukul bola 9, nah udah mhm mulai pressure-nya keluar, mhm. kadang-kadang salah setel jadinya atau kekencengan. Jadi karena udah Mmm, otaknya dari yang bola satu tuh masih normal, mhm, berubah jadi pressure pada saat udah mau menang nih, udah mau menang rank ini jadi berubah gitu loh, kayak, "Wah mhm. ternyata gue bisa menang sama dia," gitu loh. Jadi ada Oh, mindset-mindset kecil-kecil kayak gitu yang keluar yang bikin akhirnya kalah gitu loh. mhm. Biasanya aku rasa sih kayak gitu memang. Itu pas lawan siapa, Kak? Itu pas Sunshine Van Boning. Jadi pas Di mana? di Amrek waktu itu. Oh. Jadi aku pas Sunshine Van Boning itu pas pertama main tuh aku kayak, "Wih lawannya Shane Van Boning nih," ya kan. Oh. Aku baru bangun tidur Heeh. karena kan memang turnamen yang aku ikutin pada saat itu, Mhm, dia punya schedule itu bener-bener mendadak-mendadak semua. Jadi pada saat mhm, aku baru bangun, mhm, aku dikasih tahu temen aku, "Eh kamu main." mhm, Aku cek lawan kan, cek lawan, ternyata Shane Van Boning. Pada saat itu dia mmm. nomor satu kalau nggak salah waktu itu ya Oh, kan. Pas kayak aku langsung deg-deg gitu ya? langsung deg-degannya tuh kayak udah kayak, "Wih gila lawannya Langsung merinding." overthinking ya? Langsung overthinking ke mana-mana kan. Tapi habis itu karena itu pertama kali aku lawan dia, Mhm, jadinya tuh kayak, udahlah aku memang udah siap kalah gitu loh ibaratnya. Udah mmm, siap perang, udah siap kalah, turun ke meja ternyata beda. Oh ini loh yang mmm, aku rasain, ternyata aku bisa menang juga sama dia, mhm, bukannya maksudnya aku nggak punya, skill yang bisa, kalah sama dia apa enggak. mhm, Aku punya kesempatan menang, tapi yang aku mmm. ngerasa aku kalah tuh memang di pengetahuan sama di mental pada saat itu. Nah, pada Oh, saat itu tuh aku sempet leading sama dia itu 7-4 cari 9. oh, Karena memang itu bener-bener udah nothing tulus main, udah nggak heeh, mikirin apapun itu, pukul bola masuk aja kan, udah nggak ada mhm, mikir kalah lagi.
habis itu dikejar memang sampai Iya. sampai wah udah deh habis itu Itu udah dari 74 sampai ke 97 iya berarti ya, Ko? 97 bener. Wow, keren keren Itu keren. dia run out 3 kali berturut kalau nggak salah udah habis itu udah kayak kacau deh udah nggak dapat kesempatan soalnya juga. Iya. Iya, Oh, berarti waktu itu tandingnya di Amerika ya? di Kan Amerika. perbandingan waktu Amerika sama Indonesia sendiri kan emang udah jauh banget ya, Ko? Itu Mhm. cara nanganinnya gimana, Ko, buat perbandingan waktu ini? Jet lag berarti ya? Iya. Jet lag pada saat itu ya, pada Mhm, saat itu memang aku belum bisa nanganin jet lag karena memang itu first experience lah, mhm, pengalaman pertama aku ke sana, eee, dan aku ke sana waktu itu memang jauh sebelum turnamen itu dimulai. Jadi sekitar mmm, sebulan sebelum kayak kita keliling-keliling dulu, apa mhm, training-training dulu baru mhm, ke turnamen itu. Jadi kalau untuk aku, yang aku alamin karena aku udah mhm, beberapa kali ke Amerika kan, mhm, jadi sebelum turnamen tuh kalau menurut aku setiap orang kayaknya ya nggak mungkin nggak ada orang yang nggak bisa langsung handle apa jet lag besoknya langsung bener gitu kan nggak ada mhm, kan. Jadi maksudku kayak eee, sisihin waktu mungkin seminggu sebelum turnamen untuk mmm, membiasakan diri ke sana mhm. dan aku pakai melatonin sih biasanya buat tidur, buat bantu nge-shift, Oh. waktu tidurnya sih. Oh, berarti kalau Iya. misalkan emang ada jet lag, Koko dibawa tidur aja gitu ya, Ko? Dibawa tidur atau memang paksa bangun Mhm. sampai capek di jam yang tepat. Gitu sih biasanya buat Mmm, ngerubah. Cuman kan jadinya badannya hancur ya, makanya iya. makanya butuh waktu kayak seminggu buat ngeadaptasi badannya Mhm. sama lingkungan di sana, gitu loh. I Mhm. see. Awal Koko masuk ke, atlet internasional nih, Kok, Mhm mungkin yang lainnya nggak pada tahu ya, Kok, di atlet-atlet yang ada di Indonesia ya, Kok. mhm Mungkin beberapa orang yang atlet Indonesia mau gitu terjun ke atlet mhm. internasional. Itu gimana sih, Kok, caranya? Sebenarnya gampang sih. Kalau Mhm, aku tuh dari dulu memang seneng untuk nge-support siapapun yang mau berangkat sama aku. mhm, Jadi mhm, kita saling support. mhm, Eee, Caranya gimana? Ya kalau menurut aku sih, untuk sekarang perbanyak latihan dulu. mhm, Cuman, nanti kalau memang udah di level yang sekiranya udah bisa run out mhm, atau memang, udah bisa mengetahui lebih dalam tentang biliar, mhm, Asia-Asia pun mulai dari Asia pun itu nggak ada mhm, masalah kok. Maksudnya contohnya kayak Vietnam, mhm. Filipina, Taiwan, karena Vietnam sama Filipina itu ibaratnya kita ke Makassar dari sini tiketnya juga kurang lebih, Iya, biaya hidup di sana juga sama-sama lebih murah. murah Iya, sama-sama malah. murah kan, maksudnya Mhm, sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak pergi sih kalau menurut aku, untuk mmm, cari ilmu keluar ya. Aku mmm, bilang sih fight aja, gas aja kalau memang, eee, mau gitu loh. mmm, Dan kalau memang bagi yang maksudnya, mungkin nggak ada sponsor atau keluar, nggak mhm, apa-apa kok, maksudnya kadang-kadang kalau aku pergi, kalau mhm, memang ada yang mau bareng untuk kayak tempat tinggal atau tiket pesawat kalau mhm, memang kalian benar-benar niat dan fokus gitu, aku sih mhm, nggak ada masalah untuk bantu kalian berangkat keluar juga sih. Aku oh, dari dulu memang maksudnya karena memang nggak ada yang kayak mau open gitu aja loh. ya, Iya, aku kok? maksudnya aku kadang-kadang ngomong sama atlet yang lain kan Mhm, kayak, "Ayolah berangkat sama aku." mhm, Kalau misalnya masalah, apartemen atau mhm, kosan atau gimana gitu, udahlah aku yang bayar aja, kalian numpang aja ibaratnya. Cuman ya mmm, nggak tahu kenapa nggak ada yang mau berangkat gitu belum loh. pede atau mungkin terkendali bahasa kali ya, Mungkin kok? iya, cuman kan maksudnya kalau bahasa kan aku bisa bantu terus kan, Mhm, maksudnya aku mhm, juga memang bisa bahasanya lumayan kan, jadinya, mhm, aku bingung apa yang mereka pikirkan. Kalau masalah mhm, sponsor mereka ngomong sendiri, "Aku ada sponsor." iya. Jadi aku bingung masalahnya di mana lagi gitu kadang-kadang kalau sama mereka gitu loh. Kayaknya lebih ke pede kali ya, Iya masih mungkin belum ya, pede ya, iya kok? masih belum Oh. confidence-nya masih belum ada mungkin ya, iya. Oke oke. Kok selama main biliar nih Mhm, sering nggak sih main kayak, untuk ngisi stamina kayak mhm. fitness lah atau nge-gym Untuk gitu? sekarang sih aku lagi sering nge-gym ya, Mhm, lagi sering nge-gym, nah ada orang-orang pemain-pemain yang bilang mhm, nge-gym itu nggak bagus mhm, karena ngangkat beban, mhm, pengaruh ke otot. Sebenarnya kalau memang tujuannya nge-gym-nya itu untuk stamina, untuk, mhm, apa ya, untuk endurance apa segala itulah, mhm, sebenarnya cara nge-gym-nya yang dirubah sih menurut aku. mmm, Karena mau sebagaimanapun fondasi di badan kita kan pasti otot. iya, Jadi otot tetap harus dilatih. Jadi menurut aku mmm, cuman repetisi yang dirubah dari kita ngangkat beban yang berat jadi mhm, beban yang sama tapi repetisinya banyak. Kadang ada mmm, orang tuh mikirnya tuh, "Ah, nanti ototku oh, nambah jadi nggak bisa pukul bola," gitu iya kan, iya. tenaganya nambah. Berarti Yang nge-gym-nya yang buat ngedein otot ya, Kak? Jangan yang lebih itu berarti bukan ya? yang gedein otot, yang kencengin doang Yang gitu loh. ngencengin aja, Iya, yang yang nambah stamina nah aja? ya ya sama Oh. lebih banyak kardio sih, heeh. Mhm. Oke, berarti, kalau misalkan main main biliar tapi ototnya gede tuh kayaknya agak terganggu juga sih, Iya, Kak. nyangkut, takutnya kan Iya nyangkut kalau ototnya di sini ada nih nyangkut iya, dia pukul bola, makanya. heeh. Iya, Takutnya
malah nggak nyampe mukul Iya, bolanya bisa ya jadi kan? terus kaku kan dia mau Iya. taruh badan jadinya otot yang belakangnya nyangkut gitu. Tahu-tahu keram aja ya. Iya, tahu iya makanya. Tahu-tahu udah berapa kali kok turnamen Wah, internasional? kalau berapa kalinya sih aku udah nggak tahu ya, udah nggak kehitung, cuman yang aku bisa sebut sih mungkin negaranya. Aku memang udah banyak sih ikut turnamen internasional. Hmm. Jadi kalau untuk Asia tuh aku udah pernah di Filipina, Singapura, Taiwan, Vietnam, Australia juga pernah. Terus yang agak di luarnya itu ya Australia salah satunya. Terus aku pernah turnamen di Jerman. Kemarin baru dari Bosnia. Wow. Terus Amerika, sama mana lagi ya? Sama Maldives. Banyak banget. Iya. Oh sama ini pernah ke Saudi juga waktu Saudi. itu. Iya, Saudi Berarti Arabia. orang yang pakai apa tuh pakaian putih panjang Iya, itu iya, main di juga situ. itu nggak nyangkut kan? Oh enggak, mereka nggak pakai, mereka pakai baju biasa. Mereka nggak pakai. Iya, iya, Kirain iya. pakai yang sorban-sorban itu kan. Mereka nggak Mereka pakai nggak, kan? mereka cuma duduk ya nonton-nonton pakainya itu ya emang. Kirain atletnya juga pakai Oh kok. enggak, atletnya pakai baju biasa tetapi ya. Kalau selama main turnamen internasional ada nggak sih yang paling unik dari lawan Koko? Unik sih, aku belum ketemu yang ketemu. lebih unik dari ada satu pemain Indonesia tuh? yang pukulnya begini sih ada. Pukul dari belakang. Enggak begini tangannya. Jadi kan Begini? kita main begini, Heeh. dia pukulnya begini. Loh. Ada yang begitu, itu paling unik malah, iya. Ups. Malah bukan di luar dari Bukan di luar, malah di Indonesia. Indonesia, iya, malah dari Indonesia yang unik. Kalau pencapaian yang paling jauh nih atau yang paling spesial buat Koko itu pas main apa kok? Untuk sekarang sih baru yang kemarin itu Baru ya, yang juara kemarin itu ya? ya. Heeh. Karena memang aku main biliar kan belum lama juga. Jadi aku udah terlalu banyak di internasional, banyak orang ngehujat juga karena aku belum pernah juara nasional. Akhirnya sekarang aku bisa kayak, nih loh, aku bisa nih ngebalikin omonganmu yang katanya kamu belum pernah juara, kamu udah keluar negeri. Ini loh aku balikin. Maksudnya aku keluar negeri dulu cari ilmu, aku pulang bawa nih gitu loh, bawa ilmunya dan berhasil gitu loh dipakai di sini gitu loh. Jadinya ya pencapaian terbesar aku untuk sekarang menurutku, walaupun aku pernah 16 besar di luar negeri atau 32 gitu-gitu, cuman aku ngerasa ya kali ini paling besar sih, maksudnya dalam diri aku tuh kayak ini suatu achievement yang aku patut aku banggain, karena dari semua effort yang udah aku pernah lakuin akhirnya yang terbayar di sini gitu loh, walaupun masih panjang lah kasarnya ya kan, masih panjang banget. Tapi kongres ya kok buat kemenangannya kemarin Thank you, ya. thank you. Apa ini? Perkembangan atlet Indo ke depannya gimana kok? Untuk aku sih, untuk sekarang ya, jadi tahun lalu tuh aku sendiri doang WNT, World Nine Tour. World Nine Tour itu sebuah organisasi lah yang ada di dunia yang turnamen-turnamen dunia itu World Nine Tour. Sekarang itu ada tambah 2 atlet, Andri sama Edward. Kita bareng-bareng terus ikut turnamen World Nine Tour itu. Untuk aku perkembangan biliar Indonesia ya, playernya terutama playernya. Jadi kalau menurut aku tuh tergantung, karena ada 2 lembaga di dunia, WNT sama WPA. Nah, WNT WPA dan Indonesia ini naungannya di bawah WPA. Nah, jadi kadang-kadang kita kalau turnamen World Nine Tour nih, kita pergi ke luar negeri, kita bisa di-ban nih dari turnamen di Indonesia atau turnamen WPA tuh kita bisa di-ban. Oh, kenapa tuh kok Karena bisa di-ban? ada politik yang menyangkut WPA sama WNT. Jadi mereka kayak berantem apa gimana gitulah, yang maksudnya agak sensitif dibahas. Terus yang aku pikir tuh tahun ini aku baru dapat info mungkin ya WPA sama WNT itu bakal gabung. Nah itu balik lagi tergantung dari atlet-atlet Indonesia ini, gimana kalian tuh targetnya kemana. Kalau kalian targetnya ke luar negeri, ayo kita bareng-bareng, karena aku udah buka jalan, Andri sama Edward udah buka jalan, kita udah buka jalan, kalian kalau mau yuk kita bareng-bareng ke luar negeri gitu loh. Gimana pun caranya, kayak tadi lagi balik lagi kan, kalau memang cuman sekedar Asia, aku siap dukung gitu loh, selama kalian punya niat, kalian latihan yang bener gitu-gitu sih, aku sih siap dukung. Jadi kalau menurut perkembangannya sangat bagus sih. Kenapa? Karena biliar tahu sendiri, 200 meter ada, 200 meter ada biliar. Udah banyak banget Udah banyak banget, iya. Itu gimana tergantung mereka tuh gimana turnamennya dihajar terus atau memang gimana sih kalau menurut aku. Soalnya kalau menurut aku kalau ngomong perkembangan ya kita kalah jauh sama Vietnam sih. Vietnam itu kayak Indonesia, banyak banget tempat biliar, tapi pemainnya tuh banyak yang antusiasnya tuh tinggi banget. Jadinya ya kalau untuk perkembangan sih menurut aku
pastilah ada perkembangan, cuman tergantung balik lagi dari orang-orangnya sih gimana maunya fokus ke internasional apa cuma nasional. Kalau memang takut sama organisasi ya udah kalian stuck aja di sini. Kalau kalian harus step up dari comfort zone, harus keluar dari zona nyaman untuk luar negeri, untuk cari ilmu, harus coba itu semua sih. Yang penting nekat dulu aja Nekat ya. dulu itu maksudku. Ya, harus nekat dulu bodo Penting amat. nekat dulu aja Iya, ya. iya. Kalau untuk target kedepannya nih apa kok? Oh, otomatis juara internasional sih. Juara Udah internasional. pasti ya, itu next target banget internasional. Target. Iya. Itu kapan sih kok untuk turnamennya? Jadi aku tanggal 29 aku berangkat ke Skotlandia untuk ikut Scottish Open. Habis itu aku berangkat ke UK Open, setelah itu langsung. Jadi memang event yang gedenya tuh yang di UK Open di Inggris. Oke, selama tanding sampai sekarang nih, coach yang selalu ngedukung Koko tuh siapa kok? Jujur aja ya, sekarang kalau ngomong coach, aku nggak ada coach sih. Nggak ada? Nggak ada. Wow, berarti Jadi, dari diri sendiri gitu? Dari diri sendiri. Dulu memang ada coach Dino, Edi Hartono, itu coach aku dulu yang memang bantu aku dari pas aku masih pemula. Cuma pada saat aku udah selesai sama coaching sama dia, lebih ke banyak ngobrol sama pemain pro di luar sih. Contohnya Kopidi atau si James Aranas, Johan Chua, Kopoceng dulu yang Taiwan. Aku lebih banyak konsul sama mereka. Cuman pada saat titik tertentu aku ngerasa sampai akhir-akhir ini kayak aku bilang, menurut aku itu coach itu perlu nggak perlu. Aku lebih mikir tuh lebih penting yang namanya manajer yang bisa bantu kamu tuh jadwal latihannya, terus jadwal tandingnya dan makannya atau apapun itulah, jadwal olahraga apapun itu, lebih ke orang yang bisa nge-organize hal-hal kecil itu. Kalau untuk latihan sendiri menurut aku nggak perlu coach sih sekarang, karena kalian lihat sendiri di YouTube itu udah banyak banget ilmu ya kan, yang mau pukul begini gimana caranya ada. Sekarang ada lagi ChatGPT. Nah, ChatGPT tuh bagus banget loh. Maksudnya aku juga baru belajar ChatGPT itu masalah mental tuh aku bisa banget nanya banyak banget sama ChatGPT tuh, dijawabnya dengan secara logis yang aku bisa pakai di main juga. Jadi menurut aku coach itu kayak nggak perlu sih sebenarnya. Oke, sih denger-denger nih Koko kan punya usaha biliar juga nih. Lebih pro jadi atlet atau jadi pengusaha nih Kak? Ada pertimbangan dua nih, karena aku ngobrol sama kanan kiri kan, aku nyari masukan. Ini aku mau bangun usaha, tapi aku takut pro-nya aku ketinggal. Jadinya kanan bilang, udah kamu 70 dulu jadi jadi businessman dulu, atletnya tinggalin dulu, kebelakangin dulu. Pada akhirnya gimana? Aku pas main biliar, otakku kerja bisnis. Jadi kayak campur aduk, pas main lagi nunduk bola, ngeliat bola tuh otaknya ini nanti gimana ya yang di sana, ke distract terus. Tapi lama-lama dengan sendirinya sih, aku nggak ngapa-ngapain, dengan sendirinya jadi bisa kayak, oh ini aku lagi main biliar, ya udah aku main biliar. Ini aku di luar biliar aku bahas bisnis, ya aku bahas bisnis gitu. Jadi bisa nge-shift pikirannya langsung gitu loh. Lama-lama bisa begitu. Jadinya akhirnya sekarang ya udah aku balik lagi fokus ke pro, karena juga bisnisnya juga udah ibaratnya otomatis saya udah terbangun sistemnya apa segala, jadinya aku udah lebih tenang, udah bisa lebih fokus ke pro. Oke, berarti lagi fokusnya ke atlet dulu dan menangin yang internasional itu ya. Oke, sukses ya kalau nanti buat tandingnya. Thank you. Oke, karena waktu kita udah tinggal sedikit juga, mungkin ada pesan-pesan nggak kok buat atlet Indonesia? Buat atlet Indonesia, lebih banyak latihan, jangan dengerin kata orang. Maksudnya banyak banget negativity di Indonesia menurut aku tuh, kayak orang yang ngomongin enggak tuh banyak banget. Percaya apa yang kamu percaya, trust yourself, dan banyak belajar dari banyak hal. Oke. Sebelum kita akhiri, aku ada kenang-kenangan nih kok dari podcast Ruang Meeting. Oke, boleh mungkin untuk jaketnya? Oke. Thank you ya. Oke, buat teman-teman yang mau order juga nanti DM aja ke Instagram kita ya. Oke, kok thank you ya kok buat waktunya hari ini. Thank you ya jaketnya ya, everyone ya. Oke guys, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di